Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 5 proyek IPAS Kompos dari kelas 10 AKL 2 yang beranggotakan Rida Aulia Rahman, Reva Aulia Wijaya, Siti Nursia, Suci Amelia, Yuliana Pratiwi, dan Rahardi Sidik. Pada kesempatan kali ini, kami berenam berencana memaparkan materi kompos hingga schedule kami selama 8 minggu terakhir. Mulai dari pencarian materi-materi kompos hingga ke minggu terakhir, yaitu pengecekan hasil kompos. 잊어버린 표정 마치 전원을 꺼놓은 듯이 심장 소린 too quiet. 네가 가진 반짝거림 상상력 identity. Pada proyek IPAS Kompos kali ini, kami berfokus pada bahan baku utama, yaitu sampah organik. Definisi sampah sendiri merupakan sisa-sisa aktivitas makhluk hidup yang identik dengan bahan buangan yang tidak memiliki nilai, kotor, kumuh, dan bau. Sampah organik seperti dedaunan yang berasal dari tanaman, jerami, rerumputan, dan sisa-sisa sayur, buah, dan berasal dari aktivitas rumah tangga dan pasar. Hal yang memotivasi kami ketika melakukan pembuatan kompos berbahan baku sampah organik adalah ketika tahu sampah organik seperti dedaunan yang berasal dari tanaman, jerami, rerumputan, dan sisa-sisa sayur, buah yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan pasar, atau biasa kita sebut sebagai sampah domestik, memang sering menimbulkan berbagai masalah, baik itu masalah keindahan dan kenyamanan maupun masalah kesehatan manusia, baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun masyarakat. Masalah-masalah seperti timbulnya bau tak sedap maupun berbagai penyakit tentu membawa kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya, baik materi maupun psikis. Melihat fakta tersebut, tentu perlu adanya suatu tindakan guna meminimalkan dampak negatif yang timbul dan berupaya meningkatkan semaksimal mungkin dampak positifnya. Dikutip dari makalah Alfi Fauzia, salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sampah organik domestik adalah mengolah sampah tersebut menjadi kompos secara konvensional dengan penambahan organik agen, serbuk gergaji, dan bakteri yang berfungsi mendegradasi sampah-sampah organik dan menambah unsur hara dalam kompos sehingga menghasilkan produk yang bernilai lebih, baik dari segi nilai ekonomi, yaitu memiliki suplemen bagi tanaman. Kompos sendiri adalah hasil penguraian parsial tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Dari kegiatan tersebut, kita memiliki tujuan, yaitu melakukan kegiatan composting atau membuat kompos secara konvensional dari sampah organik domestik sehingga mampu menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat maupun pemerintah, dan juga kegiatan ini diharapkan bisa menjadi edukasi terhadap sampah-sampah sekitar. Dari kegiatan ini juga kami berharap memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah organik yang dihasilkan terutama dari aktivitas manusia. Yang kedua, berkurangnya jumlah limbah berupa sampah organik domestik sehingga tercipta kenyamanan dan kebersihan lingkungan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kompos. Yang keempat, menghasilkan suatu produk kompos yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah. Dan yang terakhir, mendapatkan edukasi tentang pembuatan kompos organik. Seperti yang telah kami paparkan di awal, definisi kompos adalah hasil pembusukan dari bahan-bahan organik yang membusuk dan hancur, yang menumpuk dan menghasilkan tanah yang baru yang mengandung unsur hara yang tinggi yang baik untuk pertumbuhan tanaman, di mana unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Pengomposannya sendiri adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
Membuat kompos juga dapat melatih kita untuk mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. Proses pengomposan tergantung pada: pertama, karakteristik bahan yang dikomposkan; kedua, aktivator pengomposan yang dipergunakan; dan yang terakhir, metode pengomposan yang dilakukan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengomposan adalah keseimbangan nutrien, derajat keasaman, temperatur, aerasi, porositas, ukuran partikel sampah, kelembapan udara, homogenitas campuran sampah, lama pengomposan, kandungan hara, dan yang terakhir adalah kandungan bahan berbahaya. Untuk pembuatan kompos sendiri, bahan-bahan yang kita perlukan adalah bahan berdasarkan komponen yang dikandungannya. Ada bahan organik lunak, bahan organik keras, bahan selulosa, limbah protein, dan limbah manusia. Dan ada bahan berdasarkan asal bahannya, seperti limbah pertanian, limbah industri, dan yang terakhir limbah rumah tangga. Selain itu, pembuatan kompos juga ada bahan-bahan yang seharusnya dihindari loh. Yang pertama, daging, ikan, kulit udang, tulang, susu, keju, lemak atau minyak dapat mengundang serangga seperti lalat sehingga proses pengomposan akan menimbulkan belatung. Lalu ada feses anjing, feses kucing, ini dapat membawa penyakit. Lalu yang terakhir ada tanaman gulma atau yang berhama, karena hama akan masih terkandung dalam kompos. Jangan lupa, dalam pembuatan kompos kali ini, bahan utama lainnya selain bahan utama sampah organik adalah penggunaan efektif mikroorganisme 4, EM4 dalam pengomposan. Ini merupakan kultur campuran dalam medium cair berwarna coklat kekuningan, berbau asam, dan terdiri dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesuburan tanah. Bahan ini selain memfermentasi bahan organik dalam tanah atau sampah, E4 juga merangsang perkembangan mikroorganisme lainnya yang menguntungkan bagi kesuburan tanah dan bermanfaat bagi tanaman. Misalnya bakteri pengikat nitrogen, pelarut fosfat, dan mikroorganisme yang sifatnya antagonis terhadap penyakit tanaman. Menurut Sugihmoro 1994, EM4 ini dapat digunakan untuk pengomposan karena mampu mempercepat proses dekomposisi sampah organik. E4 ini juga mengandung senyawa organik lainnya, serta melarutkan unsur hara yang bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi sehingga mudah diserap oleh tanaman. Dikutip dari makalah Kompos Alfi Fauziah, proses fermentasi sampah organik tidak melepaskan panas dan gas yang berbau busuk, sehingga secara naluriah, serangga dan hama tidak tertarik untuk berkembang biak di sana. Hasil proses fermentasi tersebut disebut bokasi. Juga dikutip dari makalah Thoib Nur Ahmad Rijali Nur Mutia Erma 2016 bahwa EM4 merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu, EM4 juga bermanfaat memperbaiki struktur dan tekstur tanah menjadi lebih baik serta menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dengan demikian, penggunaan E4 akan membuat tanaman menjadi lebih subur, sehat, dan relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Beberapa manfaat E4 bagi tanaman dan tanah adalah menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah, membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman, meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk, meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Adapun karakteristik kompos yang matang adalah dicium atau dibaui. Ingat, kompos yang sudah matang berbau seperti tanah dan harum. Apabila kompos masih berbau seperti bahan mentahnya, berarti kompos masih belum matang. Dapat diketahui juga melalui kekerasan bahannya. Kompos yang telah matang akan terasa lunak ketika dihancurkan. Yang perlu diingat di sini adalah bentuk kompos mungkin masih menyerupai bahan asalnya, tetapi ketika diremas-remas akan mudah hancur. Juga bisa melalui warna komposnya. Warna kompos yang sudah matang adalah coklat kehitam-hitaman. Apabila kompos masih berwarna hijau atau warnanya mirip dengan bahan mentahnya, berarti kompos tersebut belum matang. Selama proses pengomposan, pada permukaan kompos sering sekali juga terlihat miselium jamur yang berwarna putih. Adapun dapat dilihat melalui penyusutan volume atau bobot kompos seiring dengan kematangan kompos. Selanjutnya ada suhu, ada juga tes perkecambahan, ada juga biosai atau uji biologi, dan yang terakhir uji laboratorium kompos. Selain bahan utama sampah organik dan juga EM4,
tanah humus juga berperan aktif dalam kompos nih. Tanah humus merupakan tanah yang paling subur untuk tumbuh-tumbuhan karena memiliki komposisi yang mirip dengan pupuk kompos. Hal ini karena tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan daun dan juga batang pohon, serta ada percampuran dari kotoran hewan. Menurut program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMM, dikutip dari sumber yang sama pula, tanah humus mempunyai berbagai ciri-ciri khusus yang bisa dibedakan dengan ciri-ciri tanah humus yang lainnya. Ciri-ciri atau karakteristik dari tanah humus adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwarna gelap. Yang kedua, memiliki tekstur yang gembur. Yang ketiga, biasanya terdapat pada lapisan bagian atas tanah. Yang keempat, tanah humus bersifat kolodial dan atmosfer. Yang kelima, bersifat sangat subur. Yang keenam, mempunyai daya serap yang tinggi. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan menambah atau meningkatkan kandungan berbagai unsur hara. Dan yang terakhir, banyak dijumpai di daerah tropis. Ngomong-ngomong, kok bisa sih tanah humus berperan aktif dalam pembuatan kompos? Karena tanah humus dapat meningkatkan kapasitas kandungan air dalam tanah, membantu menahan pupuk anorganik larut dalam air, menahan aerasi tanah, mencegah penggerusan tanah, dan juga bisa menaikkan fotokimia pada pestisida. Dengan demikian, sudah selayaknya tanah humus ini dijadikan alternatif pengganti pupuk sintesis agar tanah dapat terus terjaga kesuburannya dan tidak terkena polusi karena kegiatan pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bahan pupuk anorganik dapat menyebabkan polusi tanah. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Terima kasih.